film Agak Lain menjadi film komedi terlaris. Setelah berhasil melewati capaian 8 juta penonton, film komedi Agak Lain persembahan Imaginary kini mengincar capaian terbaru, yakni 10 juta penonton. Sebelumnya, ketika film ini berhasil meraih capaian 7 juta penonton, 4 bintang utama Agak Lain, Indra Jegal, Benny Dion, Oki Rengga, dan Boris Bokir memenuhi nazar menjadi manusia silver dan emas. Nazar para pemain film Agak Lain pun telah mereka tunaikan pada akhir Februari lalu saat telah mencapai 7,5 penonton. Keempatnya lalu dicat manusia silver dan emas serta mengundang perhatian publik di Bundaran HI Jakarta. Kini, setelah angka 8 juta penonton dilewati, capaian baru pun sebanyak 10 juta penonton mulai ditargetkan. Banyak dari para penggemar dan penonton Agak Lain yang meminta jika film tersebut berhasil tembus 10 juta, para bintang utama harus melakukan sesuatu yang lebih fantastis. Kira-kira nazar apa lagi yang akan mereka lakukan jika film ini tembus 10 juta penonton? Dalam Instagram Live pada Senin malam 4 Maret 2024, Bene, Oki, Boris, Jegal, dan produser Agak Lain Ernest Prakasa pun berinteraksi dengan para penonton film. Dari banyaknya permintaan yang masuk, akhirnya disepakati. Jika Agak Lain berhasil mencapai angka 10 juta penonton, Imaginary dan pemain film ini akan membangun pasar malam Rawasenggol secara fisik dan nyata. Pasar malam Rawasenggol merupakan set lokasi yang ada di Agak Lain dan di dalamnya terdapat wahana rumah hantu yang menjadi tempat mencari nafkah bagi keempat tokoh di film ini. Kalau sampai 10 juta penonton, nanti kami bikin pasar malam Rawasenggol live di Jakarta, kata Ernest Prakasa setelah mengamini persetujuan dari produser partner film Agak Lain, Dipa Andika. Ada rumah hantunya juga, kami sepakat. Kami berempat siap jadi hantunya, tambah Indra Jegal. Di pasar malam Rawasenggol Live tersebut nanti juga akan dibangun berbagai wahana seperti yang ada di filmnya, seperti lempar kuyup. Jegal pun mengajak publik untuk ramai-ramai mensukseskan film Agak Lain bisa tembus 10 juta. Sukses besar film Agak Lain dengan penulis dan sutradara Muhatli Ako masih berlanjut. Selain masih tayang di bioskop Indonesia, film ini juga akan segera tayang di Malaysia. Agak Lain berkisah tentang Benny Dion, Indra Jegal, Oki Rengga, dan Boris Bokir yang sudah berkawan lama dengan mimpi yang berbeda. Terdesak butuh uang, mereka membuka usaha yang agak lain, yaitu membuat rumah hantu di pasar malam. Nasib malang pun tiba, seorang caleg yang memiliki sakit jantung yang sedang selingkuh terpaksa sembunyi di rumah hantu itu. Kaget bertemu hantu-hantu Batak seram, ia pun lalu mati di tempat. Agak Lain tayang perdana di bioskop Indonesia pada 1 Februari 2024. Sejak awal, film ini sudah diprediksi akan banyak ditonton karena menyuguhkan humor yang sederhana namun bisa diterima oleh semua orang. Terbukti dengan keberhasilan Agak Lain meraih 1 juta penonton hanya dalam 4 hari tayang, kemudian berkembang menjadi 2 juta penonton 3 hari kemudian. Film yang dibintangi oleh Benny Dion, Oki Rengga, Indra Jegal, dan Boris Bokir ini juga mendapat pujian dari para kritikus film. Menurut mereka, Agak Lain mampu menghadirkan komedi yang segar dan menghibur, tanpa mengesampingkan unsur horor yang menegangkan. Selain itu, film ini juga dianggap berhasil mengangkat budaya lokal dan mengkritik berbagai fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Film Agak Lain diproduksi Imaginary bekerja sama dengan Jakarta, Trinity Entertainment Network, ANZ Films, Legacy Pictures, dan Agak Lain.
Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki banyak kebudayaan, dan setiap kebudayaan tersebut memiliki misteri uniknya sendiri. Banyak misteri yang timbul dan berkembang dalam masyarakat tentang kota gaib melalui benda-benda pusaka terpendam, makhluk gaib yang menjadi penunggu tempat-tempat tertentu, peradaban canggih di kota gaib, dan masih banyak lagi. Kota ini terbilang tak kasat mata dan berlokasi di pedalaman yang jarang dikunjungi manusia. Di antaranya mempunyai cerita peradabannya tersendiri. Berikut ini, Lusida Prita Suci akan mengulas beberapa kota gaib yang ada di Indonesia. Padang 12. Padang 12 juga menjadi salah satu nama kota gaib paling misterius. Padang 12 berada di tanah Kalimantan, tepatnya di Ketapang, Kalimantan Barat atau Kalbar. Cerita mengenai kota gaib Padang 12 sudah melegenda di masyarakat Kalimantan. Konon kota ini disebut sangat megah dengan peradaban yang modern. Dinamakan Padang 12 karena lokasi kota gaib ini merupakan padang rumput sepanjang 12 km. Kota ini terletak antara Kecamatan Kendawang dan Pesaguan. Di sana hanya terlihat ilalang dan pohon pinus yang diyakini sebagai kota gaib penuh misteri. Padang 12 bahkan disebut sudah ada sejak zaman nenek moyang. Sudah banyak cerita yang melegenda tentang orang-orang yang melihat atau bahkan bertemu dengan penduduk Padang 12. Wentira. Kota gaib bernama Wentira juga banyak dipercaya oleh masyarakat. Wentira berada di perbatasan Jalan Poros Trans Sulawesi Tengah atau Sulteng, tepatnya di Kota Palu. Wentira konon disebut sebagai warisan benua Atlantis yang telah lama hilang di telan bumi. Banyak orang yang mengaku pernah mengunjungi Wentira. Di kota gaib ini dikisahkan ada seorang yang pernah memesan sebuah mobil mewah BMW i-Series warna kuning dengan alamat Wentira. Belakangan diketahui orang yang memesan mobil itu adalah seorang pria tua. Anehnya, lokasi mobil tersebut diantar hanyalah hutan lebat. Beragam mitos pun dipercaya masyarakat bahwa orang yang melintas di sekitar Wentira harus membunyikan klakson sebanyak 3 kali. Saranjana. Saranjana dikenal sebagai kota gaib dari Pulau Kalimantan dengan peradaban yang maju bak kota impian. Kisah tentang Saranjana sudah melegenda bagi masyarakat Kalimantan atau Borneo. Kota ini menjadi misterius karena keberadaannya tidak tercatat dalam peta Indonesia. Masyarakat Kalimantan menyebut Saranjana sebagai kota yang tak kasat mata dan tak bisa dilihat oleh orang awam. Disebutkan bahwa Saranjana hanya bisa dilihat melalui mata batin. Selain itu, penduduk kota Saranjana diyakini memiliki paras yang rupawan. Tidak hanya itu, kota ini juga diyakini dihiasi dengan banyak kendaraan mewah. Makam Kemangi. Kota gaib di Indonesia berikutnya adalah Makam Kemangi yang terletak di Jalan Pantura, tepatnya di Kota Kendal. Kota misterius ini juga dikenal dengan sebutan Makam Kemangi. Banyak cerita menyeramkan yang beredar mengenai kota gaib ini, dan para warga sudah cukup familiar dengan ketakutan seputar tempat tersebut. Pernah ada laporan tentang seorang supir yang mengantarkan pasir ke daerah tersebut dan tidak dapat menemukan jalan keluar dari kawasan Makam Kemangi. Juga ada kisah tentang seorang supir dealer mobil yang mengatakan bahwa mobil pesanan dari orang yang telah meninggal hilang beberapa waktu setelahnya. Kerajaan Laut Selatan. Kerajaan gaib yang sering dibicarakan oleh masyarakat adalah Kerajaan Laut Selatan. Sosok penguasa kerajaan ini sering disebut sebagai Nyi Roro Kidul, yang dianggap sebagai penguasa pantai selatan. Nyi Roro Kidul juga dikatakan memiliki hubungan darah dengan Prabu Siliwangi dan merupakan salah satu putri dari raja tersebut. Banyak mitos yang beredar tentang kerajaan gaib ini, dan hingga saat ini
banyak orang yang masih takut menggunakan warna hijau saat berkunjung ke Pantai Selatan karena hijau dipercayai sebagai atribut warna dari Nyi Roro Kidul. Itu tadi kota-kota gaib yang masih dipercayai ada di Indonesia. Meskipun tidak dapat dibuktikan secara ilmiah, banyak orang masih mempercayai keberadaan dan cerita-cerita tentang kota tersebut yang terus berkembang. Fantastis, cadangan migas dengan jumlah jumbo ditemukan di Aceh. Penemuan cadangan migas ini diklaim melebihi cadangan di Arab Saudi, bahkan Venezuela yang merupakan negara dengan cadangan migas terbesar saat ini. Jika temuan itu berhasil dieksplorasi dan dimanfaatkan dengan baik, maka bisa bikin masyarakat Aceh tak ada yang miskin lagi. Benarkah penemuan cadangan migas di Aceh ini? Berikut ulasan dari Lucida Pritasuci. Dikutip dari sumex.co, Provinsi Aceh bakal menjadi satu-satunya wilayah terkaya di dunia usai ditemukan cadangan minyak dan gas atau migas terbesar yang melebihi Arab Saudi. Sekitar 100 km dari lepas pantai Sumatera bagian utara Indonesia, tepatnya di eksplorasi layaran Satu Andaman, ditemukan cadangan migas sebanyak 4.685 miliar barel oil. Tentu hal ini menjadi angin segar bagi seluruh penduduk Aceh. Pasalnya, wilayah yang dijuluki Serambi Mekah ini digadang-gadang menjadi wilayah terkaya di dunia. Cadangan migas di Aceh tersebut sudah dikonfirmasi kebenarannya oleh pemerintah setempat. Penemuan ini juga disambut baik oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh atau DPRA. Jika temuan itu berhasil dieksplorasi dan dimanfaatkan dengan baik, dinilai bisa bikin masyarakat Aceh tak ada yang miskin lagi. Jika itu berhasil, maka diprediksi kita Aceh tidak miskin lagi, kata pimpinan DPRA Teuku Raja Kemangan, dikutip dari Pikiran Aceh pada Jumat 29 Desember 2023. Ia membeberkan dari data yang ia dapatkan, cadangan minyak dan gas itu diprediksi sebanyak 4.685 miliar barel, lebih besar dari yang dimiliki Arab Saudi yang hanya 267 miliar barel. Bukan hanya Arab Saudi, jumlah cadangan migas yang ditemukan di Aceh itu lebih besar dari Venezuela yang hanya 303 miliar barel. Padahal negara itu merupakan negara dengan cadangan migas terbesar saat ini. Penemuan itu dibenarkan Kepala Departemen Formalitas dan Komunikasi SKK Migas Sumbagut, Yanin Holison. Ia mengatakan penemuan potensi cadangan migas baru itu ada di Blok Andaman 2 di area offshore sekitar 150 mil laut. Tenaga ahli lingkungan SKK Migas Muhammad Kemal mengatakan, penemuan cadangan migas di wilayah tersebut telah menarik perhatian dunia internasional. Masuk 3 besar dunia. Berdasarkan laporan dari Mubadala Energy RSC Ltd, temuan ini bisa melebihi penemuan sumur Geng North One, Cekungan Kutai dan masuk ke dalam 3 besar dunia. Temuan besar tersebut menjadi kado yang indah untuk menutup tahun 2023. Untuk pertama kalinya, Indonesia mencatat 2 kali penemuan besar dunia dalam tahun yang sama. Penemuan gas besar secara beruntun pada 2023 menunjukkan keberhasilan kegiatan eksplorasi yang menjadi tema utama industri hulu migas pada 2023 yang akan dilanjutkan pada 2024. Penemuan gas ini akan meningkatkan daya saing industri hulu migas Indonesia dan mendorong peningkatan investasi hulu migas pada masa mendatang. Masih tahap awal eksplorasi. Menanggapi hebohnya penemuan migas ini,
Akhirnya, SKK Migas meluruskan informasi yang keliru bahwa seolah-olah cadangan yang ditemukan di Blok Andaman sekitar 100 km Sumatera bagian utara adalah minyak dengan potensi mencapai miliaran barel. Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas, Hudi D. Suryodipuro, mengkonfirmasi besar cadangan gas yang kondensat di wilayah kerja tersebut sehingga tidak memunculkan spekulasi di masyarakat. Hudi menyayangkan beberapa informasi yang tidak akurat dan spekulatif terkait temuan cadangan gas tersebut. Bahkan temuan tersebut juga dihubungkan dengan penghapusan kemiskinan di Aceh. Informasi ini tentu sangat misleading dan menyesatkan, sehingga perlu diluruskan agar tidak memunculkan spekulasi di publik, khususnya bagi masyarakat Aceh. Sesalnya, berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ISDM), total sumber daya di area Andaman diperkirakan sebesar 4.965 juta barel minyak ekuivalen atau MMBOE. Di sana, saat ini terdapat 2 konsorsium besar KKS yakni Harbour Energy dan Mubadala Energy. Saat ini penemuan gas jumbo di South Andaman masih dalam tahap awal eksplorasi. Mubadala Energy sedang melakukan serangkaian tes seperti core analysis, fruit analysis, kemudian post drill analysis. Nantinya, dari sumber eksplorasi dan appraisal itu akan disusun penentuan status eksplorasi sebagai dasar rencana pengembangan atau plan of development sesuai hasil kajian teknis, ekonomis, skenario pengembangan, hingga komersialisasi. Gunung bawah laut yang ditemukan oleh Pusat Pemetaan Kelautan dan Lingkungan Pantai Badan Informasi Geospasial tahun 2022 lalu, kini resmi diberi nama Jogo Jagat. Nama Jogo Jagat ini secara resmi disahkan dalam sidang STUFN di Wollongong, Australia. Seperti apa gunung bawah laut tersebut? Dan kenapa diberi nama Jogo Jagat? Berikut video persembahan Lucida Berita Suci. Jogo Jagat yang menjadi nama bagi gunung bawah laut atau Ziman di wilayah perairan selatan Pacitan telah resmi mendapat persetujuan secara internasional. Nama Jogo Jagat yang disematkan pada gunung bawah laut ini mendapat persetujuan pada sidang ke-36 Subcommittee on Undersea Features Names atau STUFN yang dihelat pada 6 hingga 10 November lalu di Wollongong, New South Wales, Australia. Mengenal gunung bawah laut Jogo Jagat. Jogo Jagat adalah sebuah gunung bawah laut yang berada 260 km selatan Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur. Lokasi tepatnya gunung bawah laut Jogo Jagat ada pada koordinat 111.039 bujur timur dan 10.661 lintang selatan. Gunung bawah laut yang terdeteksi pada kedalaman laut sekitar 6.000 meter diperkirakan memiliki tinggi 2.200 meter dengan puncaknya berada pada kedalaman sekitar 3.800 meter. Pemberian nama Jogo Jagat untuk gunung bawah laut ini merupakan usulan dari Pemkab Pacitan. Nama Jogo Jagat diambil dari bahasa Jawa, di mana kata Jogo bermakna menjaga dan kata Jagat berarti bumi atau alam semesta. Nama Jogo Jagat juga mengandung harapan supaya tidak berdampak yang tidak baik, serta dapat menjaga Kabupaten Pacitan, Pulau Jawa, Indonesia, dan dunia dari musibah. Sejarah penemuan gunung bawah laut Jogo Jagat. Pada Februari 2023, Badan Informasi Geospasial atau BIG melaporkan temuan gunung bawah laut usai pelaksanaan survei landas kontinen ekstensi bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Kegiatan survei tersebut bertujuan untuk mendapatkan data batimetri atau topografi bawah laut di wilayah selatan Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Survei yang dilaksanakan pada September hingga November 2022 dilakukan menggunakan kapal survei Barunajaya 3. Adapun peralatan utama yang digunakan adalah multi-beam echo sounder atau MBES. Pada kegiatan survei tersebut dilakukan objek yang kemudian diyakini sebagai sebuah gunung bawah laut.
Pembahasan tentang temuan objek tersebut kemudian dilakukan dalam koordinasi teknis terkait temuan gunung bawah laut pada 8 Februari 2023. Koordinasi teknis ini dihadiri pakar dari Kementerian ESDM, BRIN, Pusat Hidrooceanografi TNI Angkatan Laut, serta perwakilan pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Pacitan. Para pakar yang hadir kemudian sepakat menyimpulkan bahwa objek yang ditemukan adalah gunung bawah laut karena telah memenuhi sisi geologi maupun hidrografi. Jogo Jagat bukan gunung api aktif. Gunung bawah laut yang ditemukan di wilayah Kabupaten Pacitan ini tidak memiliki tanda-tanda vulkanisme atau bukan merupakan gunung berapi. Penjelasan tersebut disampaikan oleh Kepala Pusat Pemetaan Kelautan dan Lingkungan Pantai, BIG, Yosef Dwi Sigit Purnomo. Menurut Yosef, gunung bawah laut yang ditemukan di Pacitan merupakan kenampakan topografi yang ada di dasar laut. Terkait pembentukannya, pakar geologi dari Institut Teknologi 10 November ITS, Amin Widodo mengungkap bahwa gunung bawah laut tersebut adalah hasil tumbukan lempeng Indo-Australia di Samudra Hindia. Lebih lanjut, peneliti ahli utama kelompok riset meteorologi dan mineralogi, Pusat Riset Sumber Daya Geologi, Organisasi Riset Kebumian dan Maritim BRIN, Haryadi Permana memperkirakan gunung bawah laut yang ditemukan oleh BIG bukanlah gunung api aktif, namun merupakan bentukan morfologi gunung bawah laut. Temuan ini disebut sebagai gunung bawah laut karena merujuk pada definisi gunung bawah laut menurut International Hydrographic Organization atau IHOB 6. Menurut IHOB 6, definisi gunung bawah laut adalah objek dengan elevasi atau ketinggian yang berbeda dengan keadaan di sekelilingnya. Selain itu, untuk dapat disebut sebagai gunung bawah laut, maka perbedaan ketinggian juga harus lebih besar dari 1000 meter di atas relief sekitarnya, serta diukur dari batimetri terdalam yang mengelilingi sebagian besar fitur atau objek tersebut. Herzeven jadi wakil Indonesia di World Wide Wall Doha, Qatar 2023. Seorang seniman mural dari Indonesia yang dikenal dengan nama Herzeven menjadi wakil Indonesia dalam acara World Wide Walls di Doha, Qatar. Ia bersama 13 seniman mural dari 10 negara lain menunjukkan keahliannya dalam menghias dinding bangunan eksotis di sana. Herzeven merupakan satu-satunya perwakilan dari Asia Tenggara yang diundang. Di video kali ini, Lucida Pritasuci akan mengulas siapa sebenarnya Herzeven dan seberapa keren karyanya. Seorang seniman mural asal Indonesia bernama Prayudi Herlambang atau yang lebih dikenal dengan nama Herzeven menjadi salah satu seniman yang diundang untuk memberi kehidupan pada dinding bangunan di Qatar. Lebih tepatnya menghias dinding bangunan-bangunan eksotis di Mina District, Old Port, Doha, Qatar dalam acara World Wide Walls Doha 2023 yang berlangsung mulai 26 November hingga 2 Desember 2023. Festival lukisan mural internasional ini diadakan 2 kali dalam 1 tahun. Kali kedua di wilayah MENA, Middle East, and North Africa. Herzeven sendiri merupakan satu dari 13 seniman mural di tingkat lokal, regional, dan internasional dari 10 negara yang diundang. Ia merupakan satu-satunya perwakilan dari Asia Tenggara yang diundang sebagai bagian dari Tahun Kebudayaan Qatar Indonesia 2023. Festival Lukisan Mural Internasional World Wide Walls dulu dikenal sebagai Powwow, didirikan pada tahun 2010 oleh Jasper Wong di Hong Kong yang mana edisi pertama festival mural selama seminggu diadakan. Sejak saat itu, festival ini telah dipamerkan di lebih dari 25 kota di seluruh dunia dengan tujuan mempercantik kota dan membangun komunitas. Kali ini, World Wide Walls hadir dengan melibatkan 13 seniman lokal, regional, dan internasional untuk menambahkan karya seni pada dinding-dinding di sekitar Old Doha Port. Pada tahun ini, 10 seniman internasional dan 3 seniman lokal Qatar turut memeriahkan acara ini. Profil Herzeven.
Sebagai seorang seniman mural, Herzeven telah menciptakan beragam karya yang terkenal, baik secara lokal maupun di kancah global. Beberapa karya populernya termasuk proyek skateboard Nusantara yang dipajang di Galeri Nasional, kemenangan Skate Wars Jakarta and Jakarta versus Hong Kong, ilustrasi untuk album tunggal Slam God X Wife's Funeral, X45X Kid, ilustrasi Jack Pills untuk majalah Treasure Magazine, dan lain-lain. Setelah dikenal luas, Herzeven yang menjadikan profesi seniman mural sebagai mata pencahariannya ini mulai diajak berkolaborasi dengan berbagai pihak dari berbagai sektor. Kolaborasi terkenalnya antara lain dengan Disney Indonesia dalam rangka peluncuran film Onward, dengan teh gelas pada produk minuman teh yang dijual, dengan brand smartphone Poco pada box Poco M3 Pro 5G, dan masih banyak lagi. Diketahui pemuda kelahiran 7 Juli 1993 ini telah memiliki hobi mencoret-coret tembok sejak kecil bersama sang kakek. Lambat laun, ia mulai tertarik dalam menggambar di dinding dan mendalami seni street art melalui seni mural. Ia pertama kali menarik perhatian publik ketika memenangkan ajang Secret Wars di Indonesia, Comic-Con tahun 2015 bersama tim Indonesia dan Hong Kong. Namun, Herzeven telah aktif mengembangkan bakat dan karyanya sejak masa kuliah. Ia aktif berkarya bersama komunitas street art seperti Company, komunitas pecinta seni, dan gerilya visual. Ia mendalami seni mural dengan membuat karya yang bebas, nyentrik, dan juga unik. Ia juga telah mengikuti beberapa pameran sebelum akhirnya dikenal luas. Inspirasinya dalam mendalami seni mural adalah beberapa street artist lainnya seperti Aris, Osgemos, Astronaut Boys, Roa, Sander Edgan, Salvador Dali, Nick Face, Jean-Michel Basquiat, dan masih banyak lagi. Kendati demikian, teman-teman dan orang-orang di sekitar sang seniman juga memegang peran penting sebagai inspirasi dalam berkarya. Selain itu, ia juga kerap mencari referensi dan menghayal dan berimajinasi, membayangkan hal-hal absurd tetapi keren. Hormon bahagia adalah senyawa ajaib dalam tubuh yang seperti penari yang memainkan tarian kebahagiaan. Ketika merasakannya, tubuh seakan-akan menjadi panggung untuk pertunjukan kegembiraan. Serotonin, dopamin, dan endorfin adalah bintang-bintang utama dalam pertunjukan ini. Serotonin, sang penenang hati, memberikan sentuhan lembut ke setiap momen indah dalam hidup. Dopamin, si penggerak semangat, adalah koreografer yang membuat kita ingin terus menari menuju impian dan kebahagiaan. Sementara endorfin, sang penawar rasa sakit, memberikan sentuhan ajaib yang menghilangkan beban dan membawa tawa. Jika tubuh kita adalah panggung, maka hormon bahagia adalah orkestra yang memainkan simfoni kebahagiaan. Mereka adalah penguasa suasana hati, mengubah detak jantung menjadi melodi kegembiraan, dan membuat hidup ini terasa seperti tarian yang tak pernah berakhir. Dan mari kita mengenal hormon pembawa kebahagiaan ini dalam video persembahan Lucida Prita Suci berikut ini. Seperti diketahui, hormon merupakan salah satu zat yang terdapat dalam tubuh setiap manusia. Zat kimia ini berfungsi mendukung kinerja beberapa sistem tubuh, mulai dari fungsi pencernaan, penyerapan zat gizi, fungsi seksual, reproduksi, pertumbuhan, suhu tubuh, siklus tidur, mood, hingga kontrol nafsu makan. Dalam hal ini, terdapat beberapa jenis hormon baik atau happy hormones yang berguna bagi tubuh. Hormon baik ini meliputi hormon dopamin, serotonin, oksitosin, dan endorfin. Masing-masing jenis hormon bahagia ini memiliki fungsi yang sama-sama penting bagi tubuh. Berikut kami rangkum jenis hormon bahagia dan fungsinya dalam tubuh. Serotonin. Hormon serotonin disebut sebagai hormon bahagia asli, yaitu hormon yang memiliki banyak pengaruh pada suasana hati dan beberapa fungsi tubuh seperti pencernaan, tidur, fungsi otak, dan ritme sirkadian. Sekitar 90% hormon serotonin diproduksi di bagian usus, sehingga dapat dikatakan bahwa bakteri dalam usus berperan penting dalam produksi hormon serotonin.
di mana triliunan sel mikroba di usus besar memiliki kemampuan untuk merangsang sel-sel yang membuat serotonin. Faktor lain yang mempengaruhi produksi serotonin adalah ketersediaan prekursornya. Triptofan, zat yang dapat diubah usus menjadi serotonin. Triptofan adalah asam amino esensial, yang berarti Anda harus mendapatkannya dari makanan yang dikonsumsi sehari-hari. Beberapa jenis makanan yang baik untuk meningkatkan mikrobioma usus seperti apel, beri, jamur, kentang dingin, bawang putih, dan gandum. Sedangkan jenis makanan yang kaya sumber triptofan seperti biji bunga matahari, kedelai, gandum, spirulina, kentang, susu, keju, salmon, telur, buncis, daging sapi, dan ayam. Oksitosin adalah hormon yang meningkatkan ikatan dan kepercayaan dan bekerja sangat aktif selama persalinan untuk merangsang kontraksi. Salah satu fungsinya yang kurang dikenal namun sama pentingnya adalah sebagai neurotransmitter yang membantu mengatur respons stres dan menenangkan sistem saraf. Selain itu, hormon oksitosin juga kerap dikaitkan dengan hubungan romantis atau percintaan. Menurut penelitian, kadar oksitosin darah yang lebih tinggi telah dikaitkan dengan perasaan cinta yang sedang dirasakan, daya tanggap dan rasa syukur yang lebih besar pada pasangan. Untuk meningkatkan kadar hormon oksitosin, terdapat beberapa cara alami yang bisa dilakukan, mulai dari membangun hubungan romansa atau percintaan dengan pasangan, memberikan perhatian dan kepedulian terhadap orang lain, mendapatkan sentuhan yang ramah dan lembut, menjalin persahabatan, atau memelihara hewan peliharaan. Dopamin. Dopamin adalah jenis hormon lain yang membuat Anda bahagia sekaligus tetap hidup dan waspada. Hormon ini terlibat dalam berbagai aktivitas dan sistem dalam tubuh, seperti kontrol motorik dan fungsi kognitif, pengambilan keputusan dan pengendalian impuls, fungsi memori dan perhatian, serta perilaku keibuan dan fungsi sistem reproduksi. Bahan kimia yang terdapat pada hormon dopamin ini juga disebut sebagai bagian dari sistem penghargaan otak. Inilah yang menjadi alasan mengapa hormon dopamin disebut sebagai penggerak motivasi. Maka, jika Anda merasa senang ketika telah menyelesaikan tugas pekerjaan dan mendapatkan apresiasi dari atas, maka hormon dopamin bekerja dalam hal ini. Secara alami, hormon dopamin ini juga dilepaskan ketika Anda melihat makanan kesukaan atau seks. Endorfin. Endorfin adalah hormon dan molekul pensinyalan saraf yang berfungsi sebagai obat penghilang rasa sakit. Secara umum, hormon ini bekerja menghambat transmisi sinyal rasa sakit di sistem saraf pusat dengan mengikat reseptor opioid atau morfin alami tubuh. Meskipun berfungsi sebagai penghilang rasa sakit, namun hormon endorfin lebih dikenal sebagai hormon bahagia karena dapat memberikan efek euforia. Seperti ketika Anda melakukan aktivitas olahraga seperti berlari, maka tubuh akan memproduksi hormon endorfin dengan lebih kuat. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa aktivitas olahraga dapat membantu menghilangkan stres dan rasa sakit lainnya. Mengenal istilah sedulur papat limo pancer dalam Jawa kuno. Falsafah sedulur papat kalima pancer adalah falsafah Jawa kuno yang memiliki makna spiritual teramat dalam. Kelima elemen dasar dalam falsafah tersebut berbicara tentang kelahiran seorang manusia atau jabang bayi yang tidak lepas dari 4 duplikasi penyertanya. Duplikasi tersebut dimaknai sebagai sedulur atau saudara yang tak kasat mata, yang akan menyertai kehidupan seorang sejak lahir hingga matinya. Masyarakat Jawa mengenal istilah sedulur papat limo pancer tidak hanya sebagai mitos, tapi juga pedoman hidup. Sedulur papat atau saudara empat itu adalah teman saat terlahir sebagai bayi, yakni air ketuban atau kakang kawah atau kakak air ketuban, adi ari-ari atau adik ari-ari, darah dan tali pusar. Seseorang yang mampu mengenali potensi sedulur papat kalima pancer akan menjadi seseorang yang sukses seutuhnya. Pada tingkat kesadaran tertentu, orang tersebut bahkan dipercaya dapat mencapai kesaktian yang supranatural.
Di video kali ini, Lucida Pritasuci akan mengulas mengenai istilah sedulur papat limo pancer dalam Jawa kuno sebagai pengenalan tradisi adat Jawa semata tanpa bermaksud untuk menyebarluaskan ajaran, apalagi mendiskreditkan budaya tertentu. Bagi sebagian masyarakat Jawa, mungkin istilah sedulur papat limo pancer tak asing lagi karena sering dikenalkan oleh orang tua kepada penerusnya sejak zaman dahulu. Meskipun istilah sedulur papat limo pancer ini lahir dari bahasa Jawa, namun ternyata konsepnya hampir ada di setiap daerah di Nusantara dengan berbagai sebutan, misalnya kodam, pendamping, atau apapun yang berkaitan dengan keberadaan makhluk astral. Secara sudut pandang bahasa, istilah sedulur papat limo pancer berarti 4 saudara dan menjadi 5 sebagai pusatnya. Sementara berdasarkan konsep Jawa, istilah itu berarti bentuk kesatuan wujud manusia ketika manusia itu lahir ke bumi. Secara singkat, dalam sejarah Jawa masyarakatnya menggunakan istilah sedulur papat limo pancer untuk menggambarkan bahwa ketika manusia lahir, maka lahir jugalah 4 saudara manusia itu. Istilah sedulur papat limo pancer ini diyakini oleh penganut kejawen sebagai warisan budaya dari karya Sunan Kalijaga pada abad 15 hingga 16. Konon katanya, istilah ini pertama kali ditemukan pada suluk Kidung Kawedar, Kidung Sarira Ayu pada bait ke-41 hingga 42. Sedulur papat limo pancer dipercaya sebagai satu kesatuan yang saling mempengaruhi dalam diri manusia, terdiri dari 4 hal dan kelima hal sebagai berikut. Kakang sawah. Kakang sawah atau yang disebut air ketuban adalah air yang membantu manusia untuk lahir ke bumi. Karena air ketuban keluar pertama kali, maka masyarakat Jawa menyebutnya sebagai kakang atau yang berarti kakak. Adi ari-ari. Adi ari-ari atau disebut plasenta. Adi dalam bahasa Indonesia berarti adik, yakni sebutan untuk ari-ari yang keluar setelah bayi dilahirkan. Getih. Getih dalam bahasa Indonesia berarti darah, yakni hal yang utama pada ibu dan bayi, di mana saat berada dalam kandungan, bayi juga dilindungi oleh getih. Puser. Puser atau pusar berarti tali plasenta. Dalam pengertian ini maksudnya antara ibu dan bayi dihubungkan dengan tali pusar yang membuat mereka semakin kuat. Selain itu, tali pusar jugalah yang menjaga kelangsungan hidup si bayi karena telah menyalurkan nutrisi dari ibu untuk bayinya saat di dalam kandungan. Pancer. Pancer bisa disebut juga sebagai tubuh wadah, yang berarti diri sendiri. Hal kelima ini merupakan pusat kehidupan yang utama ketika manusia lahir ke bumi. Masyarakat Jawa percaya bahwa sebagai manusia, kita harus menyelaraskan kelima hal itu agar menjadi satu kesatuan yang utuh. Pernah mendengar tentang istilah butterfly effect? Istilah ini kerap dibahas dalam psikologi dan juga konteks lain dalam berbagai aspek kehidupan. Butterfly effect adalah istilah untuk menggambarkan sebuah perubahan kecil yang memberikan dampak besar dalam jangka panjang untuk suatu peristiwa. Di video kali ini, Lucida Pritasuci akan mencoba merangkum mengenai butterfly effect beserta contohnya. Asal-muasal istilah butterfly effect. Butterfly effect atau disebut juga efek kupu-kupu adalah istilah yang pertama kali dipakai oleh Edward Norton Lawrence, seorang meteorologi dan matematikawan asal Amerika. Istilah ini merujuk pada sebuah pemikiran bahwa kepakan sayap kupu-kupu di hutan belantara Brazil secara teori dapat menghasilkan tornado di Texas beberapa bulan kemudian.
Butterfly effect secara teori adalah perubahan-perubahan yang sangat kecil dalam atmosfer bumi, yang akhirnya mengubah jalan angin ribut atau tornado, menunda, mempercepat, atau bahkan mencegah terjadinya tornado di tempat lain. Butterfly effect adalah bagian dari teori chaos, yang merujuk pada perubahan kecil dari kondisi awal suatu sistem, yang mengakibatkan rangkaian peristiwa menuju perubahan skala besar. Andaikan jika kupu-kupu tidak mengepakkan sayapnya, daerah lingkup sistem tersebut tidak akan berbeda jauh. Jadi, bisa disimpulkan bahwa sekecil apapun perubahan yang terjadi pada suatu sistem dapat menimbulkan efek besar bagi seseorang. Sama seperti dalam aspek kehidupan, seseorang dapat melakukan hal kecil yang dapat berdampak baik ataupun berdampak buruk. Disadari atau tidak, manusia sering melakukan hal-hal yang digambar dalam butterfly effect. Misalnya, tentang apapun yang seseorang ucapkan dan lakukan kepada orang lain akan beresonansi terhadap lingkungan di sekitar orang tersebut. Apabila perubahan sekecil tersebut itu bernilai positif, maka akan menghasilkan dampak besar yang semakin baik, dan begitupun juga sebaliknya. Sebagai ilustrasi, ketika seseorang memiliki kesadaran untuk saling mendukung dalam bentuk dukungan sekecil apapun dan berendah hati dalam bersosialisasi, hal-hal tersebut menyebabkan suatu perubahan besar bagi seseorang. Dalam artian positif, perubahan tersebut dapat meningkatkan kepercayaan diri seseorang, mengembangkan rasa kekeluargaan, dan memberikan suatu dampak yang baik juga untuk lingkungan sekitarnya. Selain itu, dukungan juga menjadi salah satu bentuk kepedulian yang berdampak secara spiritual bagi orang tersebut. Namun ada juga sebaliknya, terkadang manusia tanpa disadarinya pernah memberikan respon yang mematahkan semangat seseorang. Oleh karena itu, manusia perlu memperhatikan ucapan dan tindakannya yang dapat menyebabkan butterfly effect kepada orang lain. Contoh butterfly effect. Penggunaan istilah butterfly effect tidak hanya digunakan dalam studi tentang cuaca, tetapi dapat juga digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Butterfly effect banyak digunakan untuk menjelaskan teori chaos atau teori kekacauan, di mana aksi kecil dapat memulai rangkaian peristiwa yang menyebabkan efek lebih besar dan tidak terduga. Kekacauan itu kerap terjadi disebabkan oleh hal-hal kecil yang awalnya tidak disadari. Dari sini, manusia perlu belajar untuk berhati-hati karena tindakan sekecil apapun bisa memberikan dampak yang besar yang tidak diduga-duga. Berikut beberapa contoh butterfly effect, di antaranya yaitu kasus George Floyd. Gerakan demo besar-besaran di Amerika Serikat bahkan seluruh dunia pada tahun 2020 yang memprotes rasisme terhadap kulit hitam. Demo itu dipicu oleh tewasnya George Floyd, seorang pria kulit hitam di tangan aparat kepolisian kulit putih. Dan tewasnya Floyd berawal dari laporan bahwa dirinya membeli rokok dengan uang pecahan $20 palsu. Adolf Hitler. Dalam Perang Dunia II, Adolf Hitler merupakan sosok yang bertanggung jawab besar terhadap pembantaian massal warga Yahudi di berbagai negara di Eropa. Nah, banyak orang yang kemudian bertanya-tanya, bagaimana jika Adolf Hitler pada masa kecilnya menempuh jalan hidup yang berbeda-beda? Hitler pernah ditolak 2 kali di Akademi Seni Rupa di Wina, Austria pada tahun 1907 dan 1908. 2 kali gagal menyebabkan Hitler menyerah masuk ke sekolah seni dan akhirnya meniti karir di dunia militer hingga menjadi Der Kaiser yang paling ditakuti selama Perang Dunia II. Keputusan komite sekolah seni tersebut menolak Hitler terkesan kecil, tetapi kemudian menghasilkan dampak besar di belakang berupa terciptanya Perang Dunia II. Nah, itu tadi penjelasan singkat mengenai butterfly effect dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari manusia. Semoga dapat menambah wawasan kita. Indonesia bukan hanya salah satu negara penghasil bulu tangkis terbaik, tetapi juga penghasil atlet renang terbaik. Banyak atlet-atlet renang muda asal Indonesia yang tampil di kejuaraan internasional. Dengan berbekal latihan keras, atlet renang muda Indonesia banyak menjuarai dan meraih banyak medali.
Di video kali ini, Lucida Pritasuci akan menampilkan atlet muda yang berpotensi jadi masa depan perenang Indonesia. Angel Gabriela Yus. Diketahui Angel adalah peraih emas pada nomor 50 meter gaya kupu-kupu pada PON Papua. Wakil DKI Jakarta tersebut finish dengan catatan waktu 28,20 detik. Sebelum meraih emas, Angel juga memecahkan rekor nasional pada babak kualifikasi nomor tersebut dengan waktu 27,40 detik. Torehan tersebut melampaui catatan yang dibukukan AA, istri Kania Rati Atmaja di Singapura pada 2018 silam, yakni 27,85 detik. Gabriela memiliki spesialis pada nomor 50 meter dan 100 meter gaya kupu-kupu. Flairen Skandria. Flairen memecahkan rekor nasional KU1 saat turun pada Indonesia Open nomor 100 meter gaya punggung putri dengan catatan waktu 1 menit 3,81 detik. Catatan ini dibukukan Flairen sebagai perenang pertama nomor estafet 4x100 meter gaya ganti putri. Adapun rekor sebelumnya dipegang oleh Masniari Wolf yang membukukan waktu 1 menit 3,89 detik pada 17 Oktober 2021 di Berlin, Jerman. Flairen memiliki spesialis nomor andalan 100 meter gaya punggung. Masniari Wolf. Usia Masniari Wolf baru 16 tahun. Ia menjadi salah satu debutan di kejuaraan internasional saat tampil di SEA Games 2021 di Hanoi, Vietnam. Meski masuk sebagai anggota cadangan di tim nasional renang putri Indonesia, Masniari meraih medali emas dengan waktu tercepat yakni 29,21 detik dengan nomor 50 meter gaya punggung putri. Punya darah Indonesia menjadi alasan mengapa Masniari Wolf mau membela merah putih. Atlet yang akrab disapa Mas itu mengatakan, ia memiliki banyak keluarga di Indonesia dan bangga bisa mengibarkan merah putih. Masniari lahir dan besar di Jerman. Dia juga bersekolah dan berlatih renang di Jerman. Tapi remaja berambut ikal bersedia ikut seleksi pemusatan latihan nasional di Jakarta dan kemudian terpilih memperkuat tim negeri asal ibunya Indonesia pada turnamen perdananya SEA Games 2021. Prestasi Masniari Wolf dalam SEA Games 2021 memiliki daya tarik tersendiri. Dia berhasil meraih medali emas setelah Indonesia menanti selama 11 tahun lamanya. Fidelia Meisya. Perenang muda Fidelia Meisya Al-Ghazali, 11 tahun, berhasil telah mencatatkan rekor baru nasional kelompok usia 4 pada kejuaraan Summer Junior Olimpik Amerika Serikat 2022. Fidel, sapaan akrabnya, memecahkan rekor nas renang nomor 100 meter gaya bebas putri dengan catatan waktu 1 menit 2,76 detik, sekaligus meraih medali emas di kategori itu. Selain mencatatkan rekor nas dan menyabet emas 100 meter gaya bebas putri, Fidel juga membukukan banyak best times baru. Ia berhasil memboyong 2 medali emas lainnya pada cabang 50 meter dan 100 meter kupu-kupu. Selain itu, Fidel sukses meraih 3 medali perak pada kategori 50 meter dan 200 meter bebas, serta 200 meter gaya ganti. Az-Zahra Permatahani. Di usianya yang masih muda, Az-Zahra Permatahani mampu bertanding di kancah internasional. Az-Zahra lahir di Belibis, Pekanbaru, Riau pada 7 Januari 2002. Di usianya yang masih 18 tahun, atlet renang muda asal Indonesia tersebut pernah meraih banyak prestasi. Pada kejuaraan Asian Games 2014 yang berlangsung di Singapura, Az-Zahra berhasil mempersembahkan medali emas untuk Indonesia. Meraih 2 medali emas di kejuaraan nasional tahun 2015 lalu. Meraih 1 medali emas di kejuaraan nasional yang diselenggarakan di Jakarta 2014 lalu. Selain itu di ajang CH Group Swimming Championship 2019 yang diselenggarakan di Phnom Penh, Kamboja, Az-Zahra berhasil mempersembahkan 2 medali emas untuk Indonesia. Perenang muda asal Indonesia tersebut meraih medali emas pertama dari 400 meter gaya bebas. Tentunya masih banyak sekali para perenang muda berbakat lainnya. Kita akan tayangkan di video selanjutnya.
Maju terus olahraga Indonesia. Pernahkah kamu bermimpi dan sadar betul bahwa apa yang sedang kamu alami tersebut hanyalah sebuah mimpi? Dan bahkan kami bisa mengontrol mau seperti apa mimpi itu. Kamu seperti menjadi sutradara yang bisa mengarahkan mimpi tersebut. Fenomena ini dinamakan lucid dream. Dan ini bukan hal mistis, tapi ada penjelasan ilmiahnya. Di video kali ini, Lucida Pritasuci akan memberikan ulasan mengenai fenomena unik ini. Mimpi adalah salah satu jenis aktivitas alam bawah sadar manusia yang melibatkan penglihatan, pendengaran, pikiran, perasaan, atau indera-indera lain dalam tidur. Mimpi juga merupakan penggambaran dari hal-hal yang tidak bisa dilakukan sebenarnya. Namun, mimpi bagi sebagian orang juga merupakan firasat atau pertanda akan suatu hal. Apa itu lucid dream? Lucid dream adalah fenomena tidur yang unik. Ini adalah kondisi di mana kamu menyadari bahwa kamu sedang bermimpi saat tidur. Kamu juga tahu bahwa peristiwa yang muncul di otak sebenarnya tidak terjadi, tapi mimpi itu terasa hidup dan nyata. Bahkan kamu mungkin dapat mengontrol bagaimana aksi dalam mimpi itu berlangsung, seolah-olah sedang mengarahkan film dalam tidur. Lucid dream atau mimpi sadar dapat diasumsikan sebagai mimpi yang terkontrol, di mana seseorang bisa mengendalikan mimpinya sesuai keinginan. Tingkat kesadaran untuk mengontrol mimpi kerap disebut lucidity. Semakin seseorang melatih tingkat lucidity-nya, maka semakin besar kemungkinannya untuk mengontrol mimpi. Penjelasan ilmiah lucid dream. Pada dasarnya, fase tidur terbagi menjadi dua, yaitu rapid eye movement atau REM dan non-rapid eye movement atau NREM. Pada fase tidur REM, kelopak mata sudah tertutup, tetapi bola mata masih bergerak dan gelombang otak masih aktif bekerja. Sementara itu, fase tidur NREM terjadi saat Anda mulai tertidur nyenyak. Ketika tertidur, gelombang otak terkadang masih aktif, sehingga Anda akan berada di fase tidur REM lebih lama. Gelombang otak yang masih aktif ini akan membuat Anda merasa berada di antara fase tertidur dan terjaga. Kondisi inilah yang membuat fenomena mimpi, termasuk lucid dream terjadi. Lucid dream berbeda dengan mimpi biasa. Saat mengalami mimpi biasa, seseorang mungkin lupa dengan detail cerita yang ada di dalam mimpi keesokan harinya. Namun hal ini berbeda saat seseorang mengalami lucid dream. Seseorang yang mengalami lucid dream akan mengingat setiap detail dari mimpi yang dialaminya dan seakan-akan ikut mengalami kejadian yang ada di dalam mimpinya tersebut. Inilah yang membuat seseorang memiliki kendali atas lucid dream yang ia alami. Bukan hal yang berbahaya. Lucid dream bukanlah suatu gangguan kesehatan yang perlu Anda waspadai. Menurut suatu studi, hampir setiap orang pernah mengalami lucid dream, setidaknya satu kali seumur hidupnya. Bahkan ada survei yang menyebutkan bahwa sekitar 55% orang dewasa pernah mengalami lucid dream. Riset menunjukkan bahwa orang yang sering meditasi akan lebih mudah mengalami lucid dream. Hal ini karena kegiatan meditasi dapat melatih seseorang untuk lebih rileks dan tenang, sehingga kualitas tidurnya lebih baik dan lucid dream yang dialaminya bisa terasa lebih nyata. Namun ada pula teori yang menyebutkan bahwa orang yang sering bermeditasi lebih mudah memasuki pola gelombang otak theta. Pola gelombang otak ini terbentuk ketika memasuki fase tidur REM, yaitu fase tidur saat seseorang mudah mengalami mimpi, termasuk lucid dream. Bisa dimanfaatkan untuk terapi. Lucid dreams diyakini memiliki manfaat, salah satunya untuk terapi. Dalam hal ini, mimpi sadar atau kemampuan mengendalikan mimpi tersebut bisa membantu mengatasi mimpi buruk. Bahkan, terapi yang tepat disebut bisa mengatasi mimpi buruk yang terjadi berulang, sehingga mempengaruhi kondisi tubuh dan kualitas hidup seseorang.
Bantuan ahli terapi dalam menerapkan terapi lucid dreams akan memberi kemampuan seseorang untuk mengontrol diri, termasuk saat bermimpi atau mengalami mimpi buruk. Selain mengatasi mimpi buruk, terapi mimpi sadar juga disebut berpotensi membantu mengatasi gangguan rasa cemas atau fobia terhadap hal-hal tertentu. Pada saat mengalami mimpi sadar, seseorang akan sadar bahwa itu bukanlah dunia nyata, sehingga ia akan lebih leluasa dan memiliki keberanian untuk menjelajahinya. Semakin lama, rasa berani yang dipupuk dalam terapi mimpi bisa dibawa ke dunia nyata. Horor adalah sesuatu yang menimbulkan perasaan ngeri atau takut yang amat sangat. Biasanya berkaitan dengan hal mistis atau supranatural seperti adanya hantu. Ada banyak tempat yang dipercaya menjadi tempat bersemayam makhluk gaib seperti kuburan, rumah kosong, bangunan kuno, pohon beringin, jembatan, perkebunan, rumah sakit, goa, bangunan sekolah, dan lain-lain. Dari sekian banyak tempat favorit The Myth, kenapa selalu saja ada sekolah yang masuk dalam daftar? Di video kali ini, channel Lucida Prita Suci akan mengulasnya. Kuatkan mental kamu melihat video ini sampai selesai. Salah satu sekolah yang populer akan cerita horornya adalah SMA Negeri 5 Bandung. Konon salah satu sekolah horor di Bandung ini punya penunggu malam bernama Nancy. Kisah itu berawal ketika Nancy yang seorang gadis Belanda jatuh cinta pada seorang pribumi. Perbedaan kasta yang membuat kedua orang tua Nancy senantiasa enggan merestui hubungan mereka. Putus asa dan tidak bisa hidup tanpa cinta membuat Nancy memilih bunuh diri dengan menjatuhkan diri dari jendela di lantai 2 rumahnya. Gedung rumah Nancy itu kini digunakan oleh SMA Negeri 5 Bandung. Masyarakat sekitar Jalan Belitung Bandung percaya bila kamu mengelilingi gedung sebanyak 3 kali, alhasil Nancy akan terlihat di salah satu sudut jendela sekolah. Jadi tidak heran jika jendela pada bagian depan sekolah horor Bandung ini kerap terbuka meski sebelumnya sudah ditutup dan dikunci sangat rapat. Selain itu, para siswa juga kerap mendengar suara piano di dalam ruang musik yang kosong. Mitos horor yang seringkali muncul di sekolah. Sekolah selalu dikaitkan dengan hal horor. Tidak lepas dari adanya mitos yang seringkali muncul di sekolah dan terus disampaikan turun-temurun dari senior ke junior, maupun diberitakan oleh media. Sekolah bekas rumah sakit. Ini adalah mitos yang paling sering didengar saat pertama kali di sekolah. Dulu saat sekolah dasar, kita biasanya mendengar mitos ini saat kelas 3 atau 4. Lalu, suasana sekolah juga seakan-akan mendukung seperti bangunan sekolah yang sudah tua dan usang. Pohon yang besar serta jalan lorong sekolah seakan mendukung suasana mitos bekas rumah sakit. Gak tahu kenapa tiba-tiba saja ada mitos itu dan tentu saja sebagai anak kecil saat itu bergidik ngeri dan percaya. Seakan itu adalah sugesti yang tiba-tiba saja satu sekolah mengiyakan tanpa ada sanggahan dan pertanyaan lagi. Ruangan kelas bekas kamar mayat. Tentu setelah ada mitos sekolah bekas rumah sakit, ada saja mitos tentang salah satu kelas yang dulu menjadi kamar mayat. Mitos seperti ini terus mengalir dan kita seperti terus mengamini. Saat dulu di sekolah dasar, ruangan yang dibuat mitos kamar mayat bukanlah ruang kelas, melainkan adalah ruang UKS. Toilet bekas bunuh diri. Mitos ini yang membuat kamar mandi murid jadi terbengkalai dan tidak bersih. Entah kenapa juga penjaga sekolah juga enggan membersihkan. Lokasi di pojokan, kurang terawat dan sepi ini membuat bangunan toilet seperti sangat mendukung mitos ini. Sekolah bekas kuburan. Satu lagi yang tentu juga termasuk masyhur di mitos horor sekolah saat dulu, yaitu bekas kuburan. Seperti halnya dengan bekas rumah sakit, suasana sekolah yang mendukung juga menjadi alasan mengapa mitos horor sekolah bekas kuburan juga terkenal saat dulu.
Jadi jelas, alasan sekolah dikaitkan dengan hal horor karena gedung sekolah dan kampus identik dengan tempat yang luas dan berada di pinggiran masyarakat. Sekolah atau kampus juga merupakan bangunan yang cukup lama bertahan, sehingga memiliki historisitas. Di sana banyak juga sudut-sudut yang remang dan sering dijadikan sebagai tempat melanggar aturan. Toiletnya juga sering terlihat kotor karena sering dipakai banyak orang. Pemandangan ini ketika malam hari akan semakin bertambah mengerikan. Dan itulah mengapa di sekolahan atau kampus selalu memiliki legenda angker masing-masing. Ditambah orang Indonesia memang selalu suka dengan cerita klinik. Lihat saja itu film horor, masih banyak yang laku. Makanya, mitos horor di sekolah yang beredar di masyarakat tetap ada dan terpelihara.